Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kasman Ramadan dari kelas 11 IPS. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab 4 tentang perdamaian Indonesia dalam perdamaian dunia. Pendahuluan. Yang pertama ada peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Yang kedua ada peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Yang ketiga ada perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia. Dan yang terakhir ada kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Makna hubungan internasional. Secara sederhana, hubungan internasional berarti sebuah hubungan antar bangsa, baik antara warga negara satu dan warga negara lainnya, negara dan individu atau badan hukum, dan serta negara dan negara. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Kerjasama antar negara diperlukan karena dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. Kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. Kelangsungan hidup sebuah negara dapat terancam karena kudeta, intervensi negara lain, hingga penguasaan oleh negara lain. Yang kedua ada faktor eksternal. Suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dari negara lain ataupun dengan negara lain. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Politik luar negeri bebas aktif. Bebas dapat diartikan Indonesia bebas bergaul dengan negara manapun tanpa mengikatkan diri pada salah satu blok, yaitu blok barat ataupun blok timur. Aktif dapat diartikan Indonesia aktif bekerja sama dengan negara lain dalam membentuk perdamaian dunia. Pola hubungan internasional Indonesia. Yang pertama ada kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral yaitu kerjasama antara dua negara. Kerjasama regional yaitu kerjasama antara dua atau lebih negara di suatu kawasan. Dan yang ketiga ada kerjasama multilateral dari banyak negara. Sarana hubungan internasional. Diplomasi berarti proses komunikasi untuk mencapai tujuan kebijakan politik. Lalu ada negosiasi, usaha untuk mengatasi masalah tanpa melibatkan pihak ketiga. Lalu ada lobby, kegiatan politik yang dimaksudkan untuk mempengaruhi negara tertentu. Yang ketiga ada ekonomi. Ekonomi dapat dipakai pada masa damai ataupun pada masa perang. Propaganda, usaha sistematis untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan. Kekuatan militer yang kuat, tingkat kepercayaan negara lain akan tinggi. B. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Peran Indonesia di PBB. Indonesia telah berpartisipasi aktif bagi pengembangan dan implementasi norma-norma perlindungan HAM. Indonesia juga aktif dalam berbagai misi perdamaian PBB di banyak negara. Lalu ada peran Indonesia di ASEAN. Indonesia menjadi salah satu negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN. Peran Indonesia di Gerakan Non-Blok. Peran Indonesia sendiri dalam Gerakan Non-Blok sudah ada sejak Konferensi Asia Afrika. Indonesia berhasil mengedepankan kebijakan politik luar negerinya yang bebas aktif dengan menjadi perintis dan pemrakarsa Gerakan Non-Blok. Di samping itu, Indonesia juga aktif dalam mempersiapkan penyelenggaraan KTT Gerakan Non-Blok yang pertama di Beograd, Yugoslavia pada tahun 1961. Perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia. Definisi perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah suatu ikatan hukum yang terjadi berdasarkan kata sepakat antara negara-negara sebagai anggota organisasi bangsa-bangsa dengan tujuan melaksanakan hukum tertentu yang mempunyai akibat hukum tertentu. Perjanjian menurut para ahli. Profesor Dr. Mokhtar Kusumatmadja. Menurut Profesor Dr. Mokhtar Kusumatmadja, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar negara yang bertujuan menciptakan akibat-akibat hukum tertentu. Lalu ada menurut G. Schwarzenberger, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Lalu ada perjanjian menurut Oppenheimer-Lauterbach. Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya dalam perjanjian.
Yang terakhir ada perjanjian menurut Michael Virali. Sebuah perjanjian merupakan perjanjian internasional bila melibatkan dua atau lebih negara atau subjek internasional dan diatur oleh hukum internasional. Istilah-istilah dalam perjanjian internasional. Yang pertama ada traktat. Traktat atau treaty adalah perjanjian paling formal yang merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih, mencakup bidang ekonomi dan politik. Yang kedua ada konvensi. Konvensi atau convention adalah persetujuan formal yang bersifat multilateral dan tidak berurusan dengan kebijakan tingkat tinggi atau high policy. Yang ketiga ada protokol atau protokol adalah persetujuan tidak resmi yang pada umumnya dibuat oleh kepala negara. Yang keempat ada persetujuan adalah perjanjian yang lebih bersifat teknis atau administratif. Lalu ada proses verbal adalah catatan-catatan ringkasan, kesimpulan-kesimpulan konferensi diplomatik atau catatan-catatan suatu pemufakatan yang tidak diratifikasi. Lalu ada piagam. Piagam adalah himpunan peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan internasional, baik mengenai pekerjaan maupun kesatuan-kesatuan tertentu seperti pengawasan lapangan kerja, lembaga-lembaga internasional. Lalu ada modus vivendi. Modus vivendi adalah dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara sampai berhasil melakukan pertemuan yang lebih permanen, terperinci, sistematis, dan tidak memerlukan ratifikasi. Lalu ada deklarasi. Deklarasi adalah perjanjian internasional yang terbentuk traktat dan dokumen tidak resmi. Lalu ada ketentuan hukum. Ketentuan hukum adalah traktat yang dapat bersifat resmi dan tidak resmi. Lalu ada fakta. Fakta adalah istilah yang menunjukkan suatu perjanjian internasional sebagai konstitusi suatu organisasi internasional. Lalu ada pertukaran nota. Pertukaran nota adalah metode tidak resmi yang biasanya dilakukan oleh wakil-wakil militer dan negara serta dapat bersifat multilateral dan menimbulkan sebuah kewajiban di antara pihak-pihak yang terlibat. Lalu ada pertukaran nota. Pertukaran nota adalah ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta, nama utusan yang turut diundang, serta masalah yang disetujui oleh konferensi dan tidak memerlukan ratifikasi. Lalu ada charter. Charter adalah kata lain dari persetujuan internasional yang digunakan untuk pendirian suatu badan yang melakukan fungsi administratif seperti Atlantic Charter. Lalu yang terakhir ada covenant. Covenant adalah mengandung arti sama dengan piagam, digunakan untuk menunjuk pada perjanjian internasional sebagai konstitusi suatu organisasi internasional. Tahapan perjanjian internasional. Menurut Mokhtar Kusumatmadja, tahapan perjanjian internasional itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada perundingan atau negotiation. Yang kedua ada penandatangan atau signature. Yang ketiga pengesahan atau ratification. Lalu yang kedua, tahapan perjanjian internasional menurut Pierre Freiman. Pierre Freiman menjabarkan 2 prosedur pembuatan perjanjian internasional, yaitu yang pertama, prosedur normal. Prosedur ini mensyaratkan adanya persetujuan parlemen melalui tahap perundingan negotiation, penandatangan signature, persetujuan parlemen, the approval of parliament, dan ratifikasi atau ratification. Yang kedua ada prosedur yang disederhanakan. Prosedur ini tidak mensyaratkan persetujuan parlemen dan ratifikasi. Menurut hukum positif Indonesia, pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden dengan persetujuan DPR membuat perjanjian internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, pembuatan perjanjian internasional antara pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain dan organisasi internasional dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan dengan itikat baik. D. Kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia. Terdapat 4 unsur hubungan diplomatik, yaitu 1. Hubungan antar bangsa, 2. Pertukaran misi diplomatik, 3. Status pejabat diplomatik, dan 4. Kekebalan hukum atau hak ekstra teritorial. Korps perwakilan diplomatik, duta besar, ambasador, dan pronuncius. Tugas seorang duta besar adalah memimpin kedutaan besar di suatu negara. Kedua, ada duta, envoy, dan internuntius. Tugas seorang duta adalah memimpin kedutaan di suatu negara dan tingkat kerekatan hubungan antar dua negara tidak begitu erat. Lalu yang terakhir ada kuasa usaha atau charge d'affaires. Seorang kuasa usaha dikirim oleh negara pengirim kepada menteri luar negeri negara penerima. Fungsi perwakilan diplomatik.
mewakili negara pengirim di dalam negara penerima, melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negara di negara penerima di dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional, mengadakan persetujuan dengan pemerintah warga negara, memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima sesuai dengan undang-undang, melaporkan kepada pemerintah negara pengirim, memelihara hubungan persahabatan antara dua negara. Hak imunitas. Hak eksteritorialitas merupakan hak kekebalan daerah perwakilan seperti daerah kedubes atau daerah kedutaan, termasuk halaman dan bangunan-bangunannya. Lalu yang terakhir ada hak kebebasan atau kekebalan. Meskipun harus tunduk kepada hukum dan peraturan kepolisian setempat, anggota korps diplomatik tidak dapat dituntut di pengadilan. Sekian tugas remedial yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.